Halo mas good ngenteni bis. Jadi kita mau jalan-jalan berburu bentar. Semoga aja cocok hari ini bisa bawa pulang. Tapi ini nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Dan di sana tidak. Angde 80.000. 80.000. 20.000. Arnya gagus. Ayo arnya gagus. Berapa bu ya? Iya. Lihatin sih. Tekanlah tuh, muntilan. Drama saya lah. Nah, aja. Rapat. Ambiar. Dan dipersingkat katanya 10 menit sampai Magelang, tapi kondisinya tidur. Kita tangit ya. Oke, gitu. Coba lihat nanti itu gimana untuk mesin itu worth it enggak, terus kalau untuk body nanti PR-nya ya cuman di salon. Tapi habis kita cek sudah nggak ada yang keropos, nanti coba di ini cek. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Fando Bagus. Ya, kali ini mungkin kita akan sedikit berbeda ya. Saya ditemani Mas Ardi ya. Mas Ardi ini adalah tim kita juga ya, teman dari Fando Bagus. Nah, ini kita akan mengulas atau memberikan apa ya, perjalanan kita kemarin itu kan mencari mobil buat Mas Ardi. Nah, ternyata kita sudah mendapatkan apa yang dia pengen dan dia cari. Nah, oke Mas Ardi. Ya. Ini ya teman-teman, kita mendapatkan Toyota Corolla Twin Cam tahun 89. Ya, mungkin ada di video Fando Bagus juga ada kan Twin Cam yang 16. Ini juga sama 16. Nah, kebetulan luar biasa benar, kita mencari mobil apa ya, mobil second itu gampang-gampang susah. Kadang berpikirnya wah gampang golek mobil, ternyata memang lebih susah daripada cari mobil baru. Ya Sardi? Iya, mobil baru tinggal nudung warna wis selesai. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari mobil second apalagi di bawah tahun 2000 itu memang susah. Apalagi kalau misalkan mobil itu banyak yang suka, itu lebih susah lagi. Ada unit yang benar-benar seger ya Mas Fandi. Gitu. Oke. Jadi ini adalah Twin Cam. Oke, jadi saya akan menceritakan perjalanan kita kemarin selama kurang lebih 2 bulan ya Mas Ardi. Hampir 2 bulan tuh kita mencari mobil yang benar-benar pas, benar-benar yang cocok buat Mas Ardi ini. Sebelumnya Twin Cam ini tidak terfikirkan oleh kita. Awalnya nggak terfikirkan ya. Awalnya nggak terfikirkan. Karena kita awal itu kan cari sedan ya, jenis Maestro. Ya, seperti Accord Maestro ya. Terus habis itu ada perubahannya lagi, Mas Ardi berbelok ke Mazda seri berapa? Interplay 323. Oh, 323.
Terus habis itu Suzuki S-Team. S-Team. S-Team, S-Team atau Classy waktu itu ya, Mas. Oh, oke. Ya itu kan beberapa minggu yang lalu itu kan kita mencari. Mas Ardi juga mencari sendiri, saya juga mencari ke tempat lain. Terus kita juga barengan karena biar cepat dapat apa yang kita inginkan. Ya. Tapi ternyata memang mencari mobil dengan angka 25 juta ya Mas? Ya, 25 juta itu memang gampang-gampang susah. Yang bener-bener seger, tidak banyak PR itu, wah, Susah. aduh susah. Susah karena untuk dana segitu kita mencari mobil yang diinginkan kita itu memang susah gitu loh. Kebetulan kita itu mendapat pandangan Corolla Twin Cam. Itu juga ada 3 tipe kan, ada yang 1300, 1600 sama GTI. GTI. Ya. Nah, ini kita dapat yang 1600. Mobil ini sebenarnya kita hampir putus asa mencari mobil. Kita baru dapat sekitar Tanggal berapa, Bro? Berapa ya? Tanggal 20-an lah. 20-an tuh baru kita menemukan ini Twin Cam ini namanya Alpin ya. Teman-teman Vanduk. Alpin. Namanya Alpin. Kalau Alpin. dulu saya punya Malika, itu motor hitam juga. Itu sekarang ini kakaknya Malika namanya Alpin. Alpin. Dan ini sebenarnya kita menemukan ini itu tidak menyangka kalau kita mau beli ini. Jadi waktu itu kita baru melihat satu, karena Twin Cam, karena dari kemarin itu kita lihat Twin Cam itu masih ada yang dari bodi itu bagus, tidak ada kropos, tapi mesin jelek. Mesin jelek, rata-rata pada masih jamperan semua. Itu fakta di lapangan seperti itu. Ada yang jamperan, ada yang power window-nya mati, ada yang pokoknya karo-karuan. Saya kok kadang pitik ya ono kan gitu. Oke. Jadi ya teman-teman emang gampang-gampang susah ya. Kita mencari mobil di bawah tahun 2000 itu emang susah banget. Untuk teman-teman yang pengen cari itu ya harus benar-benar sedetail-detailnya. Iya. Ya Mas Bro. Soalnya kita kemarin ngecek mobil juga. Ngecek mobil, ada beberapa mobil yang kita cek, ada 3 Twin Cam. Kita ngecek yang di Bantul, ada yang di Wonosari, sama yang satunya ada di itu tuh proses ceknya juga lumayan cukup rigid, karena mau kalau teman-teman pengen berburu Twin Cam ya, ini masih relatif cukup mudah untuk perawatan selanjutnya sebenarnya. Jadi pilihan yang seperti ini tuh menurut saya pribadi, menurut kita itu lebih mudah untuk perawatan, mengurusnya ke depan tuh lebih enak. Jadi kenapa saya tetap kekeh untuk milih Twin Cam, walaupun pada waktu itu saya bergeser ke Kijang. Oh iya, sempat cari Kijang ya? Kijang pernah, terus Kijang Super. Terus setelah itu kita bergeser ke Mazda ya pernah, tapi setelah pertimbangan banyak, akhirnya dengan budget segitu ya udah kita dapat Twin Cam, walaupun kita over budget. Nggak over budget. Jelas ya. Iya sih, ya kita dapat ini kan sekitar kenanya itu 28,5. Jadi pada awalnya itu kan dari sana itu 30 kurang 250 lah. Nah, jadi terus kita nego, akhirnya jadi sampai kejadian 28,5. Lucu tuh itu kejadiannya. Jadi kita mengecek S-Team, delalah di pinggir jalan ada Twin Cam-nya ini. Gear master kita kayak Twin Cam kita. Iya sih. Tapi kita tuh posisinya udah mau ngecek S-Team, karena S-Team itu kita lihat tahun 95 dan budget cukup gitu loh waktu itu. Ternyata ya karena Motoba itu tidak bisa ditebak. Dari foto itu kita menarik, tapi ternyata zong kan. Lah pas itu sudah hampir menyerah, udah mau kurang lebih jam 4 sore itu, terus datang ke yang tadi dikasih tahu gear masternya itu, ternyata ini gitu. Jadi ya ibaratnya mancing iwak wader untuk iwak lele ngono lho. Ya emang kadang tuh kita kan nggak tahu, memang diulangi lagi, mencari mobil seperti itu kan susah. Nah, kemarin kan ya itu kita sempat putus asa putus asa karena kita kok belum menemukan mobil yang cocok. Belum serk lah intinya. Karena ya itu kadang ini bodinya bagus tapi ternyata mesinnya jelek.
kadang mesinnya bagus ternyata PR-nya banyak, body dan segala macam, masih belum lagi pajak off. Nah, itu kan itu PR banget Mas. PR banget itu. Kita termasuk yang taat pajak. Syarat ketentuan berlaku ya. atas sih. Enggak, yang saya suka dari mobil ini itu yang pertama dashboardnya itu masih original Mas. Itu yang saya seneng dari mobil ini. Dashboardnya masih original, terus tipnya itu masih original, terus dalemannya itu masih interiornya masih bersih. Iya sih. Masih bersih dan minim keropos. Minim banget keropos. Berarti memang interior itu masih ori ya Mas? Masih ori, tapi cuman ini sudah di cover aja. Jadi ya untuk menanggulangi apa namanya tumpahan air dan sebagainya. Itu saya paling suka mobil ini tuh karena itu. Yang jelas catnya masih kaleng breng, belum pernah digebyur, belum pernah diapa. Masih ada bekas itunya Mas, masih ada bekas apa beladus apa sejenis kayak mobil tua itu kan pasti ada beladus nah, itu tuh sebagai seni tersendiri untuk pecinta mobil tua. Itu mahal Mas itu harganya, soalnya rata-rata mesti pada dicat, mesti pada display. Tapi kalau saya tuh dari awal kalau ada yang masih begini mending yang masih begini. Oh iyalah, itu yang kita susah nyari itu kayak gitu Mas ya. Jadi kalau bisa tuh mobil tuh kelihatan ori aja daripada udah dimodif dan lain-lain. Itu kan kita belum tahu nih apa riwayatnya mobil itu seperti apa gitu. Nah, itu. Jadi kebetulan alhamdulillah nih mobil terawat banget gitu. Jadi gini, kenapa sih kamu itu cari mobil, apalagi di masa pandemi seperti ini? Padahal tahu sendiri kan, pandemi ini melumpuhkan ekonomi kita semua lah. Apa toh misimu? Jadi cuma nggak mulu Mas, sebenarnya kalau saya pribadi, karena sebenarnya saya pengen mobil itu sebenarnya sudah dari tahun kemarin, tapi memang ibaratnya masih belum diizinkan karena ternyata masih banyak skema, ya kalau beli mobil kan skema tahunan harus dihitung juga. Ya betul. Memang seperti itulah harapan saya sih. Kalau tujuan saya yang jelas ketika pulang ke Jawa Timur tuh bapak sama ibu kan semakin tua. Saya pengen bisa membahagiakan beliau itu. Menurut saya kebahagiaan orang tua itu yang paling utama, walaupun harus dirawangi seperti ini, tapi kebahagiaan orang tua itu yang jelas yang paling utama. Jadi untuk para subscribernya atau sahabat dari Fando Bagus itu, intinya ketika kita melihat senyum orang tua tuh bahagia tuh ya kerja gitu ya enak kan. Intinya seperti itu. Pokoknya seperti itu. Ya intinya seperti itu. Jangan pernah kehilangan mimpi. Jadi salah satu juga saya beli mobil ini karena saya nggak tega ketika lihat bapak ibu saya itu masih nunut orang lain ketika pergi seperti itu. Itu salah satu alasan saya. Yo jangan pernah berhenti bermimpi. Kamu direndahkan ataupun tidak dihargai oleh orang lain dengan kondisi mungkin dipandang sebelah mata atau apa, yaitu sebagai cambaan kamu supaya kamu dapat mewujudkan mimpi-mimpimu. Salah satunya kalau saya mobil, mungkin dari teman-teman tidak melulu soal mobil, mungkin bisa dengan rumah atau mungkin juga dibeliin motor. Itu kan kebahagiaan orang berbeda-beda. Itu saja sih Mas Fando. Jadi memang tujuan dari Bro Ardi ini itu memang sangat mulia sekali, karena dia pengen istilahnya memuliakan orang tuanya lah. Dia pengen membuktikan bahwa dia itu bisa, dia mampu buat membahagiakan orang tua. Karena memang bahagia itu enggak cuman dengan kita memberi uang gitu. Memberikan kasih sayang, contohnya ini dengan memberikan mobil dan lain-lain, itu menurut saya luar biasa. Karena saya sendiri saya mungkin belum seperti Mas Ardi gitu. Tapi saya besok insya Allah saya akan mencoba. Jadi untuk teman-teman dari Fando Bagus, jangan lupa tetap stay tune di channel ini ya. Kita akan memberikan video-video yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Mohon maaf jika dalam video-video kami ada kesalahan, saya mohon maaf. Nanti bisa ditulis di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you.